Oke, sekarang ke materi strategi belajar mengajar biologi untuk pertemuan keempat atau mid keempat tentang model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah penunjang guru untuk menghadapi evolusi sistem pembelajaran yang terdapat di Indonesia. Model ini bermanfaat untuk mengatasi sistem pembelajaran Indonesia yang cenderung pasif, yang mana para siswa hanya diajar menerima pengetahuan dari guru ya, atau masih teacher center ya. Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengedepankan inisiatif siswa untuk berperan dan terlibat aktif dalam grup belajar. Para peserta didik tentu mempunyai level yang berbeda dalam kecakapan dan cara berpikir. Terlebih adanya anggota grup yang memiliki perbedaan gender, budaya, agama, ras, dan suku akan berpengaruh dengan cara mereka berpikir. Jadi, model pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang berdasarkan pembagian kelompok gitu ya. Jadi nanti siswa akan berkelompok dan terlibat aktif gitu di pembelajarannya. Maka dari itu, model pembelajaran kooperatif akan mengakomodasi perbedaan tersebut untuk siswa agar bisa memecahkan masalah secara kerjasama. Ini tentu akan menanamkan siswa tentang arti perbedaan, tenggang rasa, dan pengakuan. Jadi, karena didasarkan atas kelompok, mereka kerja tim, dan dalam tim itu kan pasti terdiri dari anggota kelompok ya, terdiri dari anggota-anggota siswa yang tentunya mereka itu akan bisa saling mengenal satu sama lain dan tahu perbedaan mereka gitu ya. Misalnya ada yang dari segi kemampuannya pasti berbeda, dari segi cara berpikir berbeda gitu ya, dan dari situ harapannya mereka bisa saling saling kompromi ya terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, dan tentunya dengan perbedaan tersebut mereka bisa menunjang kualitas pembelajaran yang misalnya mereka akan hadapi gitu ya, entah misalnya memahami materi tertentu gitu. Jadi dari segi kekompakan tim lah ya, dan juga dari segi bagaimana tim ini tuh bisa efektif dalam segi memahami materi secara berkelompok. Jadi model pembelajaran kooperatif ini akan berorientasi ya pada sifat-sifat misalnya untuk memanajemen konflik, untuk bisa lebih intens untuk interaksi tatap mukanya, tanggung jawab individunya, terus ada saling ketergantungan tapi yang positif, dan juga pemrosesan kelompok. Ketika guru mempraktekkan pembelajaran kooperatif, informasi yang didapat siswa tidak hanya searah, jadi bukan hanya dari guru ke siswa itu aja, jadi hanya satu siswa aja gitu ya. Tetapi di sini kan mereka akan saling bertatap muka dengan siswa-siswa lain ya, jadi akan banyak arah komunikasi yang terjadi. Namun bisa mengantarkan siswa untuk berdiskusi aktif sehingga pemahaman yang didapat bisa lebih dalam. Caranya adalah dengan membuat grup kecil untuk siswa, lalu guru menjelaskan materi secara singkat dan memberikan beberapa bahan materi. Berikut adalah beberapa cara dan jenis model pembelajaran kooperatif yang akan membantu guru dalam membentuk siswa yang unggul. Sekarang kita ke pengertian pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama dan interaksi antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil yang berbeda-beda dan masing-masing anggota kelompok memiliki peran aktif dalam proses belajar. Pentingnya model ini terletak pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan membangun pemahaman. Jadi kelompoknya pastinya disesuaikan ya dengan jumlah total siswa di kelas gitu. Jadi walaupun berkelompok, mereka tentunya untuk bisa efektif anggota kelompoknya nggak harus banyak ya. Jadi mungkin minimal 2 siswa per kelompoknya gitu. Karena semakin banyak tentunya akan semakin sulit ya untuk manajemen waktunya, sehingga pasti pertimbangannya adalah guru akan membagi kelompok dari jumlah siswa sehingga nanti anggota per kelompoknya itu ya bisa ideal.
Prinsip model pembelajaran kooperatif, yang pertama pertanggungjawaban individual dan tim. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab pribadi dalam belajar, sambil juga berkontribusi secara kolektif dalam mencapai tujuan kelompok. Jadi ada tujuan pribadi ya sebenarnya dan ada tujuan kelompok gitu. Nah, yang kedua interaksi positif. Siswa didorong untuk saling mendukung dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya secara positif. Yang ketiga ketergantungan positif. Siswa menyadari bahwa kesuksesan kelompok tergantung pada partisipasi dan kontribusi aktif setiap anggota. Yang keempat, keterlibatan sosial. Model ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, memotivasi, dan membangun koneksi sosial antar siswa. Yang kelima, kemampuan interpersonal. Siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, pembelajaran kooperatif ini tuh membuat siswa itu tidak sentralistiknya hanya di dirinya, tetapi dia juga akan mementingkan temannya ya satu kelompok gitu. Jadi bukan hanya intrapersonalnya saja atau yang orientasinya untuk dirinya saja, tetapi interpersonal. Jadi antar personal di luar dari personal dirinya gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kooperatif. Jadi apa sih yang di-set dari goalnya ya, set goalnya untuk pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menambah pengetahuan untuk prestasi belajar akademik. Ini merupakan tujuan utama dari model pembelajaran kooperatif karena dengan metode ini pembelajaran akan semakin efisien dan efektif untuk menambah prestasi akademik siswa. Ya, terus yang kedua perasaan siswa menjadi halus sehingga menerima keragaman dan perbedaan. Pembelajaran kooperatif mengajarkan siswa untuk bisa berpikir secara mandiri dan menciptakan pendapat sehingga melahirkan perbedaan pendapat yang harus diolah menjadi kesimpulan yang sama. Pada prakteknya ini akan menciptakan untuk saling menghormati antar siswa ya. Jadi karena mereka itu dilatih untuk menerima segala jenis perbedaan argumen dari teman-temannya sehingga tentu akan ada penyesuaian gitu ya terhadap mereka sendiri gitu ya. Tentunya mungkin awalnya tidak bisa langsung langsung dapat kesepakatan per kelompoknya, tetapi dengan itu mereka akan punya momen untuk saling menyesuaikan gitu ya, antar satu sama lain. Terus meningkatkan kecakapan sosial, tentunya pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk aktif bersosial sehingga timbul interaksi yang dinamis. Jadi, apapun materi yang akan harus mereka pahami, bonus sampingannya adalah mereka itu bisa saling mengenal satu sama lain sih, gitu. Jadi kecakapan sosialnya juga akan dapet ya, walaupun mungkin itu kayak the additional advantage for them kayak applying this model ya. Awalnya kan mereka harus memahami materi gitu ya dengan mereka bekerja kelompok, tapi akhirnya mereka akan saling akrab satu sama lain juga sih. Itu bonusnya. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah penekanan aktivitas belajar dengan meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan berinteraksi. Siswa diharap bisa menjadi pribadi yang menjunjung keberagaman sehingga tercipta rasa baik budi dan halus hati karena saling sepaham dan pengertian dengan orang lain. Pembelajaran kooperatif juga bisa menghindarkan siswa dari dampak negatif seperti permusuhan dan perselisihan gitu. Adanya permusuhan dan perselisihan itu sebenarnya kan tanda bahwa satu sama lain itu nggak saling dekat gitu ya, nggak saling tahu cara berpikir, nggak saling tahu alasan temennya berpikir demikian itu seperti apa gitu. Dengan adanya tim atau kelompok ini tuh siswa itu ya berusaha sebenarnya punya effort untuk mengurangi fokusnya hanya untuk individunya dia saja, tetapi juga dia akan memberi ruang ya atau waktu atau kesempatan gitu ya atau perhatian ke teman-temannya juga akhirnya. Nah, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, antar siswa memiliki rasa membutuhkan yang positif ya. Jadi adanya hubungan mutualisme ya. Jadi satu sama lain tuh saling ketergantungan, tapi mereka dapat
keuntungan juga masing-masing. Ketika pembelajaran kooperatif dilaksanakan, guru menjelaskan kepada siswa untuk saling bersosial secara aktif untuk menciptakan rasa saling ketergantungan dan membutuhkan namun positif ya. Misalnya ketika siswa saling membutuhkan ketika mengerjakan soal untuk saling mengelompokkan tugas agar bisa tepat waktu dalam menyelesaikan persoalan. Rasa tanggung jawab individu akan muncul. Tujuan dari pembelajaran kooperatif salah satunya adalah agar siswa tahu dengan kemampuan individu mereka ketika menangkap dan memahami sebuah materi. Kemudian nilai yang didapat diutarakan oleh guru kepada masing-masing anggota grup sehingga tiap anggota bisa tahu kemampuan mereka dan bagaimana cara mengatasi masalah siswa yang harus dibantu dalam belajar. Seluruh hasil yang diambil adalah hasil setiap anggota grup yang dirata-rata secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh grup tersebut merupakan titik temu kemampuan individu setiap siswa. Jadi walaupun ini kan tim ya, sebenarnya dari sini juga setiap siswa itu akan tahu kemampuannya dia sendiri gitu, karena mau gak mau mereka harus aktif kan, ada peran mereka gitu dalam kelompok. Ketika mereka berargumen, ketika mereka berusaha untuk aktif, mereka akan secara bersamaan juga gitu ya, mereka akan sadar bahwa kemampuan mereka seperti apa gitu. Kemudian mereka pun bisa aja dapat feedback ya dari teman-teman kelompoknya gitu, sehingga mereka dapat respon langsung gitu ya. Kadang kalau misalnya belajar sendiri kan yang paham diri sendiri itu ya diri sendiri ya, tapi ketika di-sharing ke teman-teman, maka bukan hanya inputnya dari diri sendiri, tapi juga dari teman-temannya atau dari orang lain juga gitu. Bisa aja pandangannya kan berbeda gitu ya, dan tentunya pasti akan memperkaya input untuk diri sendiri itu gitu ya, karena banyak yang merespon. Nah, terus interaksi tatap muka. Metode tatap muka akan membuat siswa bisa bersosialisasi secara langsung. Ini membuat ruangan kelas menjadi lebih interaktif dan bisa memicu munculnya diskusi ya. Terus keterampilan sosial sangat diperlukan siswa, terlebih untuk menjalin persahabatan siswa ya. Perangkat kooperatif ini akan menciptakan rasa kompak antar siswa kelas. Bila terdapat siswa yang kurang dalam keterampilan sosial, maka guru berperan ya untuk membimbing lebih lanjut. Metode ini juga menjadi hubungan antar siswa dengan baik, melatih kekompakan sesama teman sekelas. Guru juga bisa menegur apabila ada siswa yang tidak dapat menyatu oleh kelompoknya. Jadi, walaupun harus ada keterlibatan siswa ya, tetapi guru tetap bisa atau harus juga ya memfasilitasi atau mengevaluasi atau memantau jalannya diskusi antar kelompok ini. Karena kan siswa belajar ya untuk beradaptasi atau kayak bersosialisasi, maka tentu tidak semuanya bisa berjalan mulus, dan dari situ harapannya guru bisa memberikan perlindungan ya untuk siswa-siswa yang misalnya mereka itu belum terlatih gitu, mereka baru baru menemukan kondisi belajar yang menantang bagi mereka, dan tentunya mereka butuh support gitu ya, dan mereka juga butuh input yang banyak dari gurunya gitu, sehingga nanti mereka punya kepercayaan diri dalam berargumen atau misalnya dalam berani ya untuk terlibat atau berperan juga gitu sama porsi besarnya dengan teman-teman lainnya dalam satu kelompok. Nah, langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan informasi tentang visi dan misi pembelajaran untuk menyiapkan siswa. Jadi tujuan belajarnya ditetapkan di awal, terus menyampaikan penjelasan ringkas dari bahan ajar yang akan dilakukan. Guru akan memberikan kayak mungkin ringkasan materi untuk mereka pelajari hari itu apa ya, terus mengutarakan informasi tentang perumusan grup dan cara pembelajaran berlangsung agar bisa dilakukan dengan tepat. Jadi nanti setting kelompoknya gitu kan, terus nanti dikasih tahu cara belajarnya seperti apa oleh guru. Terus menyediakan data dan pengetahuan untuk proses belajar siswa dalam menemukan solusi dari tugas dan diskusi. Jadi bisa berupa kayak pemberian soal atau pertanyaan, dan nanti akan dicari jawabannya oleh siswa berkelompok. Nah, terus membuat semacam tes kepada siswa untuk menguji kemampuan yang telah didapat dari pembelajaran individu dan kelompok.
Jadi nanti ada evaluasinya ya. Jadi setelah proses pembelajaran, guru akan melakukan evaluasi juga dan akan memberikan mungkin penguatan, terus ada pun mungkin dikasih apresiasi gitu ya terhadap effort siswa dalam menemukan solusi dari soal yang dikerjakan, tugas yang diberikan gitu. Unsur-unsur model pembelajaran itu yang pertama ada face-to-face promotive interaction. Jadi ciri khusus dari unsur ini adalah rasa saling percaya, berbagi, membantu, mengingatkan, percaya, dan menyemangati ya. Ini sangat bagus sekali untuk kayak membangun solidaritas siswa gitu dalam satu kelas dari kelompok-kelompok kecil ya. Terus personal responsibility, ini adalah terciptanya tanggung jawab dari individu siswa dan ini merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Hal ini terbangun karena adanya pembentukan grup untuk berdiskusi dan belajar. Jadi karena setiap kelompok itu kan sudah ada anggota-anggotanya dan mereka kan harapannya bisa saling membagi tugas ya. Nah, dengan adanya tugas per individu ini, walaupun mereka berkelompok, mereka akhirnya juga akan fokus ke apa sih tugas saya gitu ya untuk bisa berperan di kelompok saya gitu. Terus interpersonal skill. Peran dari unsur ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan mengenal dan menerima diri sendiri untuk saling mendukung satu dan lainnya sehingga proses kerjasama akan tercipta. Jadi keterampilan untuk membangun komunikasi dengan teman-temannya ya. Terus group processing, proses ini merupakan hasil dari aktivitas dari kerja antara individu dan grup sehingga proses belajar lebih efektif dalam berkontribusi dalam setiap individu. Jadi setiap individu kan dalam satu tim itu akan dapat tugas dan setelah mereka menyelesaikan tugas tersebut mereka akan kayak saling menerangkan gitu ya apa yang mereka sudah kerjakan dalam tim itu gitu sehingga nanti ada kayak proses input intake juga dari teman-temannya gitu ya walaupun misalnya yang mengerjakan si A maka si B dan si C akan juga memberikan input gitu ya mereka akan misalnya setuju kah atau tidak setuju kah gitu ya dari jawaban misalnya si A dan dari situ nanti akan terjadi komunikasi yang konstruktif. Positive interdependence, peran ini adalah tanggung jawab setiap bahan yang diterima setiap individu dalam grup dituntut untuk dipahami lebih mendalam gitu. Jadi adanya tadi pembagian tugas dan saling akhirnya kan karena misalnya si A itu dapat tugas A gitu ya, maka maka teman dia dalam kelompok itu akan bergantung juga ya dengan si A karena si A yang bertugas untuk tugas A gitu begitu juga dengan tugas-tugas yang lain gitu tugas B dilakukan si B tugas C dilakukan si C dan itu kan jadi apa ya kalau kan nanti dikumpulin lagi ya gitu jadi pasti ada batas waktu gitu kan sehingga dengan manajemen waktu itu mereka membagi tugas dan akhirnya mereka saling membutuhkan satu sama lain juga gitu ya. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif ini tuh ada macam-macam ya, ada tipe-tipenya ya. Jadi bisa dibagi-bagi lagi gitu berdasarkan ciri khususnya. Yang pertama itu kalau model pembelajaran tipe jigsaw ya. Ini tipe yang pertama. Jadi, kalau tipe jigsaw itu adalah model pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan saling ketergantungan di antara siswa dalam kelompok ya. Ciri khas tipe jigsaw dia itu kooperatif, jadi dia pasti kelompok ya. Ada kolaborasi juga. Siswa bekerja bersama untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran, lalu mereka berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lain untuk mencapai pemahaman menyeluruh. Jadi ada kerjasama juga dengan kelompok lain gitu. Jadi bukan hanya tim dia sendiri, tapi tim yang lain juga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, seperti kemampuan bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan berkomunikasi secara efektif. Mendorong penguasaan materi yang mendalam melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang saling menguatkan. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri siswa, karena mereka harus berbagi pengetahuan mereka dengan anggota kelompok lain. Ya, sharingnya itu kayak cross kelompok gitu ya, jadi antar kelompok. Manfaat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran karena setiap anggota kelompok memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Jadi nanti ada yang sharing, ada yang receiving. Yang receiving nanti jadi jadi orang yang sharing juga gitu. Jadi kayak
tukar peran gitu. Mengurangi persaingan negatif antar siswa karena mereka saling membutuhkan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memperkuat pemahaman siswa melalui proses mengajar dan mendengarkan sehingga informasi dapat lebih mudah dipahami dan diingat gitu. Kadang kalau misalnya materi itu diajarkan ya secara tidak langsung oleh teman itu bisa aja lebih membekas gitu ya dibandingkan yang kita pelajari sendiri. Kadang kayak gitu gitu. Jadi akhirnya mereka sangat mengapresiasi ya materi yang mereka dapatkan dari teman mereka. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, pembentukan kelompok. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil dengan jumlah anggota yang sama. Setiap kelompok akan fokus pada topik pembelajaran yang berbeda. Jadi, setiap kelompok itu nanti bahas mungkin subtopik yang beda ya di topik utama yang sama. Terus, ahli topik, setiap anggota kelompok akan mempelajari suatu topik tertentu. Mereka akan menjadi ahli dalam topik tersebut dan mempersiapkan diri untuk mengajarkan materi kepada anggota kelompok lain. Jadi ada tim expertise di situ, tim ahli ya, untuk ngajarin materi ke teman di kelompok lain. Terus diskusi kelompok asal, setelah menguasai topik, siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk berbagi pengetahuan. Setiap anggota kelompok harus mengajarkan materi yang telah dipelajarinya. Jadi kan ada kelompok yang menerima ya. Nah, kelompok yang menerima ini tuh misalnya akan memencarkan dirinya mereka kayak apa ya? Kayak membagi gitu ya. Ada yang misalnya akan menerima materi di kelompok A yang materinya tentang apa gitu. Terus nanti ada lagi yang dia menerima ke kelompok B gitu. Nah, mereka kan saling dapat materi yang berbeda nih. Terus setelah itu mereka akan balik ke kelompok mereka untuk mereka ngajarin teman-teman mereka gitu ya yang nggak dapat materi yang lain gitu ya, sehingga jadi ada kayak pertukaran informasi tentang materi gitu ya. Dan akhirnya orang yang ngajarin ini kan akan lebih paham sebenarnya ketika dia menerima materi sebelumnya gitu. Jadi kalau dia hanya menerima aja kan bisa aja apa ya, pengetahuan itu hanya disimpan oleh dirinya saja. Tapi ketika setelah dia menyimak terus dia sharing ke temannya, maka akan lebih akan lebih membekas lagi sih, karena ada usaha dia untuk komunikasi itu gitu ke orang lain ya, ke temannya di kelompok itu gitu. Jadi dia akan punya effort lebih untuk gimana caranya apa yang saya pahami itu dipahami oleh temannya di kelompok itu. Nah, terus tipe kooperatif yang kedua itu adalah STAD atau Student Teams Achievement Divisions ya. Ini tipe yang kedua dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran tipe STAD ini adalah model pembelajaran yang menekankan penghargaan atas prestasi individu dan kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran dan setelahnya ada penghargaan untuk pencapaian individu dan kelompok. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa seperti kemampuan bekerja sama, mendukung satu sama lain, dan menghargai perbedaan. Memotivasi siswa untuk berusaha lebih baik dalam belajar karena ada penghargaan atas prestasi kelompok dan individu. Sehingga mereka akan percaya diri gitu ya. Karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan itu gitu ya. Karena ya itu semakin besar kontribusi mereka, maka tentunya peluang mereka dapat penghargaan itu semakin besar juga. Nah, manfaatnya, jadi ada persaingan kompetisi yang sehat di sini. Nah, manfaatnya memperkuat semangat kompetisi yang sehat tadi ya dalam belajar, karena siswa berusaha untuk mencapai prestasi tertinggi dalam kelompoknya, terus mengurangi persaingan negatif dan membangun rasa kebersamaan antar siswa, karena mereka bekerja sama untuk mencapai prestasi kelompok. Yang ketiga, mendorong siswa untuk saling membantu dalam belajar dan memahami bahwa pencapaian kelompok juga berkontribusi pada kesuksesan pribadi. Nah, langkah-langkah implementasi model STAD, jadi pembentukan kelompok, guru akan membagi kelompok kecil dengan komposisi yang beragam. Kelompok ini akan berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tugas dan tantangan. Terus pengajaran materi inti guru memberikan pengajaran mengenai materi inti kepada seluruh kelas ya.
Jadi nanti guru juga akan ngajarin ringkasan materinya. Setiap siswa bertanggung jawab untuk memahami dan menguasai materi tersebut. Latihan kelompok. Setelah materi diajarkan, siswa berkolaborasi dalam kelompok untuk melaksanakan latihan dan tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran. Penilaian individu dan kelompok. Setelah latihan selesai, terdapat penilaian baik untuk mencapai individu maupun kelompok. Hal ini mendorong motivasi siswa untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin contohnya gini, kayak guru di kelas itu akan bagi kelompok ya, terus nanti kan udah ada anggotanya nih, terus guru akan memberikan kayak materi gitu ya kan ke semua kelompok, terus nanti mereka akan mengerjakan latihan itu per kelompok ya, terus nanti guru akan mengevaluasi, walaupun itu kan dikerjakan kelompok, tapi guru akan mengevaluasinya per individu gitu. Jadi kalau misalnya kelompok A itu dapat 100 gitu ya, sehingga dia kan berarti paham ya materinya. Tapi kan belum tentu individu di dalam kelompok itu dapat nilai 100 juga gitu. Jadi penghargaannya itu bukan hanya per kelompok aja, tetapi per individunya juga gitu. Oke, terus pembelajaran kooperatif tipe ketiga yaitu TGT, TGT, Teams Games Tournament ya. Model ini menggunakan elemen permainan dan turnamen untuk meningkatkan interaksi dan semangat kompetisi dalam belajar. Siswa membentuk tim yang berkompetisi dalam berbagai permainan atau turnamen setelah mempelajari materi yang sama. Jadi materinya sama ya ini. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar melalui elemen permainan dan kompetisi, memperkuat kerjasama dalam tim dan keterampilan sosial siswa, meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran melalui aplikasi dalam situasi permainan atau turnamen. Manfaatnya meningkatkan semangat belajar karena pembelajaran diintegrasikan dengan kegiatan games ya yang menyenangkan, terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama dalam tim, terus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar siswa dalam tim. Nah, langkah-langkahnya guru akan membagi kelompok ya dalam kelas itu, terus setiap tim akan mempelajari materi yang sama ya. Guru akan memberikan pengajaran dan materi kepada seluruh kelas. Terus setelah siswa itu memahami materi tersebut, mereka per kelompok itu berkompetisi gitu ya. Tapi ya soal-soalnya tentu tentang pengujian pemahaman terhadap materi yang mereka udah pelajari. Nah, tentunya tim yang dapat skor tinggi akan dapat reward ya, gitu. Karena ya ketika mereka jawab benar, mereka akan dapat poin gitu. Nah, terus tipe yang keempat itu NHT, NHT, tipe Number Heads Together. Model ini itu melibatkan seluruh anggota kelompok dalam berpikir dan berkontribusi. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan sistem pemberian nomor, di mana mereka harus bekerja sama untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan semua siswa dalam proses pembelajaran, mendorong siswa untuk berkolaborasi dan saling membantu dalam mencari solusi dan jawaban, memperkuat pemahaman siswa melalui diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Manfaatnya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama siswa dalam bekerja dalam kelompok, mendorong pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis, memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai dalam kelompok. Oke, langkah-langkahnya guru akan membentuk kelompok kecil dengan jumlah anggota yang sama. Jadi setiap anggota kelompok akan diberi nomor ya. Terus guru akan mengajukan pertanyaan atau tugas kepada seluruh kelas. Nah, setelah itu nomor dipilih secara acak dan anggota kelompok yang memiliki nomor yang sama harus bekerja sama. Jadi walaupun mereka beda kelompok, tapi kan setiap kelompok punya nomor diberikan nomor yang sama gitu. Jumlah harapannya sih jumlah anggota per kelompoknya sama gitu ya. Jadi nanti mereka akan bekerja sama dengan kelompok lain karena nomornya sama gitu. Ya. Terus setiap anggota kelompok berdiskusi dan mencari jawaban bersama. Mereka harus mencapai kesepakatan dalam memberikan jawaban yang tepat gitu. Jadi mereka bekerja samanya itu dengan kelompok lain ya. Nah, terus tipe yang selanjutnya yaitu group investigation. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki topik tertentu secara mandiri dan berkolaborasi dalam proses belajar. Siswa bekerja dalam tim untuk melakukan penelitian dan mempresentasikan hasil temuan mereka kepada seluruh kelas. Jadi hampir mirip kayak ada masalah gitu ya, terus nanti
mereka akan menginvestigasi gitu masalah tersebut untuk cari solusinya, tapi berkelompok. Nah, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis siswa, meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi dalam mencari solusi, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya adalah memperkuat keterampilan kerjasama dan berbagai pengetahuan antar siswa dalam tim, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun presentasi. Jadi nanti akan ada sharing gitu ya di kelas gitu dengan presentasi jawaban kelompok yang mereka dapatkan. Mengembangkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan informasi di depan kelas. Nah, langkah-langkahnya, guru akan bagi kelompok, terus setiap kelompok akan menyelidiki topik yang berbeda ya. Terus nanti akan dilakukan untuk penelitian mandiri per kelompok ya. Dan mereka pasti tentunya akan mengumpulkan data, informasi gitu ya kan, karena itu akan disajikan lagi ke ke kelas di kelas, karena ya tiap kelompok kan beda materinya gitu ya, jadi semuanya harus bisa dapat materi yang sama walaupun mereka menginvestigasi materi yang berbeda, materi yang berbeda gitu. Jadi mereka harus menguasai semua materi gitu ya dari teman-teman kelompok lain. Terus presentasi ya di situ. Nah, terus tipe yang lain yaitu ada tipe think, pair, and share. Memungkinkan siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan berbagi ide dengan pasangan mereka. Siswa berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan teman sebelahnya, dan kemudian berbagi jawaban atau solusi dengan seluruh kelas. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai ide dan pemikiran, memperkuat pemahaman siswa melalui diskusi dan pertukaran gagasan. Manfaatnya meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama siswa dalam bekerja dalam pasangan, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, memperkuat rasa saling menghargai dan mendukung antar siswa dalam proses pembelajaran. Langkah-langkahnya, think tadi itu berarti guru memberikan pertanyaan ya, sehingga siswa akan digunakanlah kemampuan berpikir mereka gitu ya untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, setiap siswa. Terus pair, siswa akan berpasangan dengan teman sebelahnya dan mereka akan berdiskusi tentang jawaban yang mereka udah punyai pada saat di think tadi. Terus di-share, setelah berdiskusi siswa akan berbagi jawaban atau solusi di depan kelas gitu. Jadi nanti akan ada perwakilan kayak beberapa siswa yang dapat kesimpulan jawaban habis dari di pair tadi ya. Nah, karena mereka akan belajar perspektif teman-teman mereka gitu. Nah, keunggulan atau kelebihan secara umum dari model pembelajaran kooperatif yaitu menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa peduli, solidaritas, sehingga hubungan pertemanan bisa terikat secara solid dan kompak. Perbedaan dari setiap siswa dalam grup bisa memicu pemikiran yang beragam, sehingga permasalahan bisa dilihat dari banyak sekali sudut pandang ya. Terus membuat siswa bisa mengutarakan informasi dengan lebih bebas, karena yang saling mengutarakan ini siswa gitu ya. Jadi ya levelnya setara ya, sepadan. Mereka juga bisa saling mendukung gitu ya untuk menjawab solusi dari tugas dan materi yang diberikan oleh guru sehingga tugas menjadi lebih mudah dikerjakan. Model ini sangat tepat untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang membutuhkan pendapat banyak orang dan materi yang dipahami oleh siswa itu bisa lebih cepat gitu karena bahasa yang digunakan kan bahasa temen ya, bahasa sehari-hari gitu. Nah, kelemahannya juga ada. Jadi, informasi bahan ajar yang akan sulit dipahami bila ada sedikit penyampaian pendapat. Pengutaran pendapat bisa disalah mengartikan oleh siswa juga gitu ya. Kalau misalnya mereka belum dekat gitu ya, pasti butuh waktu untuk connect gitu ya dengan temennya. Terus juga bisa aja pendapatnya seragam gitu. Jadi, ya harapannya kan bisa banyak variasi pendapat, tapi mungkin kalau misalnya pendapatnya seragam akan jadinya monoton ya informasinya, jadi akan semakin sedikit aja variasi dari argumennya. Terus mungkin ada juga siswa yang lebih dominan gitu, yang mereka udah terbiasa aktif, dan tentunya ada juga siswa yang dia cenderung pendiam, jadi dia butuh waktu ya untuk bisa aktif gitu ya. Jadi pasti ada dominasi siswa gitu ya di beberapa kesempatan gitu ya kalau misalnya pakai tipe kooperatif ini. Terus bisa jadi ada ketimpangan gitu ya karena nggak semuanya
aktif gitu, dan nggak semuanya juga bisa jadi penyimak yang baik juga gitu. Nah, terus bisa aja pembelajarannya tuh lama karena kan butuh waktu ya untuk mereka itu saling diskusi gitu. Terus bisa aja terjadi perdebatan dan itu bikin waktu yang ditentukan itu jadinya molor. Nah, lalu bisa aja gagal dalam kolaborasi per grupnya gitu ya. Bisa aja dalam satu kelompok itu ya mereka belum dekat dan mereka ya harus bisa mengalah ya, bisa saling mengalah untuk akhirnya bisa saling terbuka gitu. Jadi butuh effort dari gurunya untuk menyatukan mereka semua gitu yang belum terbiasa gitu ya. Untuk misalnya yang dari pendiam bisa aktif, dari aktif bisa jadi pendengar yang baik atau penyimak yang baik. Nah, kesimpulannya, ada banyak ya tipe model pembelajaran kooperatif ini, tapi esensinya adalah mereka itu dilatih untuk bisa saling bekerja sama, gitu. Ya, bisa saling membutuhkan satu sama lain dengan arah yang positif. Misi dari model ini adalah ya bisa menyesuaikan materi dengan bahasa sehari-hari, tapi esensi materinya benar gitu. Terus juga melatih keterampilan sosial mereka ya, jadi bisa percaya diri dan jadi bisa respectful dengan teman-temannya gitu ya. Harapannya juga dengan menggunakan model kooperatif ini tuh pembelajaran di kelas itu bisa terhindar dari rasa bosan karena nggak monoton ya tipe belajarnya nanti. Sehingga ya guru diharapkan bisa punya planning atau preparation gitu ya sebelum menggunakan tipe kooperatif gitu agar nantinya pembelajarannya itu bisa kondusif gitu, dan harapannya semua siswa itu bisa difasilitasi atau dibimbing ya gitu. Mungkin itu untuk model pembelajaran kooperatif. Thank you.